ini eh, usahakan semaksimal mungkin bagi Bapak Ibu calon member ataupun member yang belum mengerti, silahkan bertanya dan mendengarkan penjelasan dari Pak Herman. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kita kembalikan waktu dan tempat Pak Herman, kita persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul sudah opening. Bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama hadir, salam kenal dengan saya Herman. Hari ini kita akan membahas tentang peluang yang dahsyat baru satu-satunya di dunia. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk off kamera dulu Bapak Ibu supaya kita bisa fokus dan kita mulai share screen. Oke, screen-nya sudah terlihat ya. Sudah Sudah, Pak. Pak Herman. Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu, kita langsung start. Selamat datang di dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal, Bapak Ibu. Oke, apakah selama ini Bapak Ibu berpikiran emas itu hanya sebagai alat lindung nilai saja, sehingga dianggap tidak begitu menguntungkan sebagai instrumen investasi? Ya. Engko 85% duitnya itu kita tarik meneh iso. Orang tolong dibantu kalau ada suara noise ya. Halo? Ya, oke Pak, udah di noise kok. Ya, oke. Jadi nanti silakan nanti open mic untuk respon, tapi kalau ada back yang noise tolong di mute lagi. Oke, jadi selama ini banyak orang menganggap emas sebagai alat lindung nilai saja, sehingga dianggap tidak begitu menguntungkan sebagai instrumen investasi, Bapak Ibu. Nah, tapi tahukah Anda bahwa kekuatan emas yang anti inflasi ini, jika digabungkan dengan konsep syariah, dia menjadi kekuatan dahsyat yang sudah terbukti meningkatkan aset dan kekayaan Anda lebih cepat, lebih aman, legal, dan syariah, Bapak Ibu. Nah, inilah sebuah potensi dahsyat yang hari ini akan kita perkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Oke. Nah, apakah sebelum kita cerita sedahsyat apa, mungkin kita ingin tahu apakah konsep ini sudah terbukti atau belum. Nah, jadi kita langsung bicara bukti dulu Bapak Ibu. Ini adalah akun daripada Puan Aida, orang yang memperkenalkan sistem ini kepada saya. Pada tanggal 18 Februari 2021, beliau mulai menabung emas dengan mulai 60 gram di sistemnya Quantum Metal. Setelah menjalankan sistem ini secara komplit, dalam 1 tahun persis, telah terkumpul 23.000 gram atau 23 kilo. Pertanyaan saya, 60 gram menjadi 23 kilo dalam persis 1 tahun, ini sesuatu hal yang dahsyat, yang menarik atau biasa aja? Luar biasa Pak. Oke. Sangat Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat ya. Nah, dan selain itu bukti penghasilannya dalam 1 hari, waktu itu kita screenshot 15 Oktober 2022, itu mencapai 71.000 dolar. Artinya kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar 1 miliar. Dan itu per hari Bapak Ibu. Ya, sekali lagi 1 miliarnya per hari, bukan 1 bulan. Mau nggak Bapak Ibu punya penghasilan 1 miliar per hari? Mau. Sangat mau Ya. Pak. Dan ini adalah bukti ya. Ini sudah terjadi. Gelem. Nah, sudah terjadi dan ini bukti. Jadi hari ini kita berbicara sebuah potensi ya, yang mana potensi ini sudah terbukti Bapak Ibu. Dan pada saat training tanggal 19 Juni 2023 di open, ini offline training ya, ini banyak kepala orang, dihadiri oleh 300 orang lebih. Dan pada saat itu penghasilan per harinya 269.000 dolar, yaitu mencapai 4 miliar per hari Bapak Ibu. Dalam 1 hari itu. Memang kita nggak akan mengatakan setiap hari dapat 4 miliar, tidak. Tapi pernah terjadi hal-hal seperti ini. 1 miliar per hari, 4 miliar per hari. Nah, paling rendahnya kurang lebih rata-rata 500 juta per hari. 500 juta per hari oke nggak Bapak Ibu? Oke banget. Dahsyat. Tabungan emasnya ya yang sudah tertabung, yang berbentuk fisik 1:1, 66 kilo. Ditambah 61 kilo yang sudah dikonvert, yang sudah ditarik tunai. Ya, jadi udah tarik tunai, udah terima uang tunai sekitar 3 juta dolar.
Ya, kalau kita rupiahkan 3 juta dolar ini berapa ya? Sekitar 45 miliar rupiah, Bapak Ibu. Dan walaupun sudah tarik tunai 45 miliar rupiah, dari 61 kilo ini masih berhak dari kenaikan nilainya. Kenaikan nilai daripada 61 kilo ini walaupun uang sudah ditarik 45 miliar Bapak Ibu. Ya, sementara kalau yang ini masih utuh, ya, belum ditarik tunai, masih disimpan dalam bentuk emas batangan. Oke. Nah, inilah bukti penghasilan yang bisa kita capai di sistem kuantum metal yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung masuk pada poin berikutnya. Apa yang kuantum metal tawarkan? Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah beberapa kali menghadiri, saya mau minta responnya nih. Menurut Bapak Ibu yang kuantum metal tawarkan apa nih? Boleh 1-2 orang memberi respon? Open mic. Sistem apa? Sistem Keuntungan berlipat ganda lewat emas. Oke. Jadi yang mengatakan sistem, ya, oke, tepat. Jadi kuantum metal bukan sekedar menawarkan emas Bapak Ibu. Walaupun kuantum metal itu distributor daripada penambang emas di Australia, dari Perth Mint. Tapi kita bukan sekedar menawarkan emas. Karena emas tidak ada istimewanya Bapak Ibu. Di luar sana, di toko, di pasar, banyak orang jual emas. Dan emas itu boleh dibilang sama, hanya beda merek doang. Ya, ada yang merek UBS, ada yang merek Antam, di luar negeri ada merek Dragon, ada merek Perth Mint, ada merek macam-macam Bapak Ibu. Jadi kita bukan sekedar menawarkan emas, ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Lantas apa yang kita tawarkan? Yang kita tawarkan hari ini adalah sebuah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem syariah. Nah, inilah yang istimewa, inilah yang tidak akan Anda temukan di luar sana. Ya, karena quantum metal dengan konsep syariahnya menciptakan sebuah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan buat kita semua Bapak Ibu. Makanya tadi penghasilan dari salah satu contoh yang saya tampilkan tadi bisa mencapai miliaran per hari. Tapi kalau Bapak Ibu di luar sana memikirkan, oh ini jualan kayak jualan emas seperti mini gold yang di luar sana. Apakah bisa jual emas dengan konsep mini gold berpenghasilan miliaran per hari? Respon saya Bapak Ibu, adakah? Bahkan ownernya sendiri menurut saya nggak nyampe 1 miliar per hari. Mungkin omsetnya pun nggak sampai 1 miliar per hari. Jangankan keuntungannya, jangankan bonusnya, ya kan? Nah, jadi ini memang istimewa. Jadi bukan menawarkan emas seperti emas-emas yang ada di pasaran di luar sana. Nah, kok bisa konsep kita memberikan solusi meningkatkan aset dan kekayaan? Karena kita memberikan daya ungkit permodalan beli emas fisik. Ya, dikasih modal untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Oke. Dan selain itu, kita bisa mengumpulkan tabungan emas tanpa uang lebih. Nah, konsep ini sebenarnya adalah salah satu prinsip orang kaya di dunia, Bapak Ibu, ya, mengkonversikan belanja hangus menjadi aset emas. Jadi belanja yang selama ini hangus, kita konversikan jadi aset Bapak Ibu. Jadi ada 2 prinsip orang kaya, yang kedua adalah mempunyai daya ungkit. Itu juga prinsip orang kaya mencapai sukses Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas. Nah, ketiga poin ini kita bisa dapatkan di quantum metal. Inilah yang membuat quantum metal ini dahsyat dan sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi kita bukan nawarin Bapak Ibu untuk jual beli emas-emas yang ada seperti yang ada di toko Bapak Ibu, tapi lebih daripada itu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pengen ambil emasnya, emas cetakannya boleh. Tapi kita tidak fokus ke sana, kita fokus kepada solusi dengan sistem syariah untuk tingkatkan aset kekayaan Anda. Oke, apakah Anda siap untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan emas? Siap, Pak. Siap. Oke, nah ini yang harus kita pahami ya. Oke, kita lanjut. Apakah Anda mau untuk dapatkan tambahan permodalan untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak? Mau sekali. Kira-kira Bapak Ibu aja yang mau atau di luar sana banyak orang yang juga mau? Banyak yang mau, Pak. Insya Allah banyak yang mau.
Oke. Dan pastinya tanpa tagihan cicilan Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat kita berbeda. Kalau hanya sekedar beli emas dengan cicilan, di luar sana juga banyak. Tapi yang membedakan kita di sini adalah tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Ini yang membuat quantum metal berbeda di dunia saat ini. Satu-satunya di dunia saat ini. Tanpa resiko uang hilang, dengan keuntungan 10 kali lebih besar, dan harga emasnya lebih murah daripada Anda beli di toko, dan Anda bisa kembalikan bantuan permodalan itu nanti setelah untung dan setelah kita jual emasnya. Nah, ini yang membedakan. Artinya terjadi transaksi jual beli dulu, baru kita kembalikan pinjaman tadi, bantuan permodalan tadi, berikut manajemen fee-nya Bapak Ibu. Oke, nah inilah poinnya. Oke, kita lanjut. Apakah Anda mau punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih Bapak Ibu? Nah, selama ini orang berpikir, oh kalau mau beli emas, tentunya harus ada uang dulu, ada uang lebih dulu, ya, ada uang nganggur. Tetapi kita punya konsep di sini, Bapak Ibu bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih, yaitu konversikan belanja hangus Anda menjadi aset. Oke, nah dengan cara Anda punya emas, Anda tarik tunai. Dan uang tunai yang kita bawa tidak ada tagihan cicilan. Nah, tidak ada risiko lelang. Uang tunai ini baru kita kembalikan setelah emas tadi kita jual. Jadi kita konversikan emas kita itu, kita sifatnya titip. Uang kita ambil, emasnya kita titip. Kita bukan jual emas. Ya, suatu hari emas itu boleh kita jual karena itu masih punya kita perintahkan jual, barulah kita kembalikan cicilannya. Dan di sini tidak ada risiko barang kita dilelang tanpa bunga berbunga Bapak Ibu, ada manajemen fee hanya 3,5%, nanti kita jelaskan. Oke, dan tanpa beban, tanpa kontrak. Oke, sekaligus di sini adanya peluang ya, kita bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas ya, sekaligus menawarkan sistem untuk membantu orang meningkatkan aset dan kekayaannya. Nah, penghasilan di sini bisa tanpa batas, sudah terbukti tadi kita tunjukkan di awal, bukan hanya satu orang yang sudah mencapai penghasilan miliaran, tapi sudah banyak, sudah ribuan orang yang mencapai ratusan juta sampai miliaran per bulan Bapak Ibu. Ya. Nah, karena kita diberikan sistem yang handal tanpa modal bayar franchise. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak ada uang join, tidak ada uang hilang untuk bayar franchise walaupun kita dikasih sebuah sistem Bapak Ibu. Dan menariknya lagi, stok emas sudah ready disediakan oleh perusahaan kita. Bapak Ibu nggak perlu beli stok emas ya. Kita hanya cukup memperkenalkan konsep ini kepada orang tanpa toko, tanpa gaji karyawan. Oke, nah inilah 3 poin yang Bapak Ibu akan dapatkan di dalam sistem yang kita bahas malam ini. Yaitu bisa dapat bantuan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Yang kedua, bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Yang ketiga, kita bisa menjadi pebisnis emas walaupun tanpa uang join Bapak Ibu. Oke, apakah siap? Halo? Apakah Bapak Ibu siap? Oke. Iya. Bahas lebih lanjut. Setelah kita pahami fasilitas dan produknya, tentu kita harus pahami juga perusahaannya. Apakah perusahaan ini aman? Apakah bisa dipercaya? Nah, mungkin kita akan bahas dulu seperti apa ya kira-kira perusahaan yang bisa dipercaya. Nah, mungkin di antara kita akan menjawab perusahaan yang bisa dipercaya harusnya punya izin lengkap, punya kantor jelas, sudah lebih dari 5 tahun, diakui lembaga negara, bekerja sama dengan perusahaan besar, dan lain-lain. Oke, nah mari kita lihat seperti apa Quantum Metal. Nanti Bapak Ibu boleh menilai apakah perusahaan ini layak dipercaya atau tidak, punya izin atau tidak. Bapak Ibu lah yang menilai. Oke, yang pertama Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih Bapak Ibu. Ya, mulai berdiri bulan Juli 2012. Dan selama 7 tahun pertama, perusahaan Quantum Metal hanya bertransaksi dengan perusahaan besar seperti bank, ya, seperti koperasi besar dan BUMN, Pegadaian di Malaysia selama 7 tahun. Baru sejak
2019 di open system ini untuk publik umum Bapak Ibu. Oke, jadi kita udah 11 tahun, selama 7 tahun pertama kita hanya bertransaksi dengan perusahaan besar seperti bank, koperasi, dan lembaga negara. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini banyak scam Bapak Ibu. Perusahaan yang banyak scam, begitu dia berdiri, umurnya baru beberapa hari, dia sudah rekrut orang-orang kecil, sudah rekrut orang banyak di pasaran. Ya, dan orang banyak yang salah mindsetnya, berpikir wah ini perusahaan baru, kita di awal kita sukses. Nah, padahal banyak perusahaan yang itu tutup dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu. Ya, banyak perusahaan yang tutup dalam waktu 3 tahun. Oke, dan orang-orang tidak menyadari. Akhirnya Anda masuk bisnis kena scam, mulai lagi dari nol. Masuk bisnis kena scam, mulai lagi dari nol. Kenapa? Karena perusahaan yang Anda ikuti belum teruji oleh waktu. Ya, nah kita sudah 11 tahun Bapak Ibu, sudah punya 4 kantor di Indonesia, kita sudah punya kantor juga di Plaza Indonesia Tower. Bapak Ibu bisa hadir di kantor kita di hari kerja, jam kerja Bapak Ibu. Nah, ini website kita resmi kontometal.com, ini nama perusahaannya. Oke, kita lanjut. Dan kita ini adalah distributor resmi perusahaan emas Permin Australia. Ya, jadi perusahaan emas Permin Australia, artinya perusahaan Permin ini milik negara Australia. Ya, jadi bukan perusahaan emas biasa, tapi perusahaan milik negara Australia. Banyak orang Indonesia mungkin belum terbiasa, jarang dengar dengan Permin. Tapi kalau saya tanya Antam, Bapak Ibu tahu Antam? Boleh respon? Halo, boleh di-unmute, respon? Perusahaan emas di Antam Indonesia. tahu ya? Antam Oke. tahu. Antam adalah perusahaan emas milik negara, tapi negaranya Indonesia. Nah, Permin adalah perusahaan emas milik negara Australia. Yang mana Australia ini adalah penambang emas nomor 3 terbesar di dunia. Kadang-kadang nomor 2 bergantian dengan Rusia. Sementara Indonesia ranking 6 sampai 9 Bapak Ibu. Dan kita adalah distributor resmi, eksklusif distributor daripada Permin Australia ini. Bapak Ibu boleh buka websitenya Permin, ya. Di situ tercantum nama Quantum Metal sebagai distributor resmi dan website resminya. Ya, inilah website tempat kita bergabung Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya, apakah mudah orang bisa menjadi eksklusif distributor daripada Permin? Boleh respon? Tidak mudah. Tidak mudah Tidak Bapak Ibu. mudah. Ya, bahkan negara Karena Malaysia perusahaan besar sendiri, sekali. ya, negara Malaysia sendiri, kalau mau beli emas, BUMN-nya mau beli emas, tidak bisa langsung ke Permin ini Bapak Ibu. Tetap lewat Quantum Metal. Itulah dahsyatnya eksklusif distributor. Karena Permin itu nggak sembarangan membuka dan menunjuk orang jadi distributor. Nggak sembarangan. Ya. Dan perusahaan kita adalah eksklusif distributor di Malaysia. Ya, sehingga BUMN pun kalau di Malaysia mau beli emas pun di Permin harus lewat Quantum Metal. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi kita ini bukan sembarangan perusahaan. Ya. Oke. Dan bank-bank syariah di Malaysia itu juga beli emasnya di Quantum Metal. Ya. Siapa aja banknya? Ada Bank Muamalat, bank di Malaysia, ada Afin Bank, ya, Allianz Bank, dan RAJ Bank dan lain-lain. Ini adalah bank-bank besar di Malaysia Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bukti, nah saya sarankan Bapak Ibu boleh datang langsung ke bank ini, tanyakan langsung. Tapi kalau kita di Indonesia belum sempat, Bapak Ibu boleh cek di Google langsung Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh, nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri ya. Ketik saja di sini Bank Muamalat Gold Supplier Bapak Ibu. Ya. Maka Google memberitahu ini websitenya Bank Muamalat. Di website Bank Muamalat ini ada penjelasan siapa gold suppliernya. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini dicantumkan gold suppliernya adalah Quantum Metal. Nah, ini perusahaan kita, Bu, Bapak Ibu. Sebagai gold supplier di websitenya Bank Muamalat sendiri. Yang menulis ini adalah Bank Muamalat, ya. Kalau Bank Muamalat yang menuliskan, ini di perjanjian jual belinya, kira-kira ini data yang benar atau tidak? Benar, pastilah. Udah pasti benar, betul?
Nah, ini juga kita cek lagi Benar. Alien Bank ya. Alien Bank, kita cek datanya. Oke. Oh, sebentar, saya ambil yang dokumennya dulu. Alien Bank, ada nggak nih dokumen. Oh, dokumennya lagi not found ya Bapak Ibu ya, lagi nggak ditampilkan. Nanti mungkin lagi maintenance. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri Alien Bank Gold Supplier ya. Oke. Intinya semua data ini bisa Bapak Ibu cek langsung kebenarannya. Bapak Ibu kalau masih ragu dengan Google, Bapak Ibu boleh datang langsung ke bank ini ya. Langsung tanyakan deh. Oke. Jadi kita pastikan data ini benar Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga didukung pendanaannya oleh Bullion Bank. Nah, mungkin juga banyak di antara kita belum tahu nih apa itu Bullion Bank karena di Indonesia kan belum ada nih Bullion Bank ya. Yang kita tahu kan bank yang standar ya di Indonesia, bank biasa, bank lokal. Nah, Bullion Bank ini adalah bank dunia Bapak Ibu yang khusus mengelola emas dan tembaga serta logam-logam berharga Bapak Ibu. Nah, Bullion Bank inilah yang mendukung Quantum Metal untuk memberi bantuan permodalan. Ya, jadi kita didukung oleh Permin sebagai penambang emas atau perusahaan emas terbesar. Kita didukung juga oleh bank besar yaitu Bullion Bank yang memberikan pendanaan. Artinya perusahaan kita bukanlah perusahaan sembarangan Bapak Ibu. Karena kalau perusahaan sembarangan apakah mau didukung oleh Bullion Bank, mau didukung oleh Permin? Boleh respon Bapak Ibu? Apakah Tidak mungkin, gampang? Pak. Apakah mudah Tidak kita untuk mungkin. mendapatkan dukungan dari perusahaan besar begini? Tidak mungkin. Artinya, kita bisa menilai ini perusahaan layak dipercaya atau tidak. Kalau Bullion Bank saja percaya, kalau Permin saja percaya, kira-kira perusahaan ini layak nggak kita percaya? Sangat layak dipercaya, Ya, Pak. Ya, oke. Nah, itu. Dan kita juga pemegang saham. Ya, sebagai pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Bapak Ibu bisa cek ya, cek di Yahoo Finance. Yahoo Finance ini adalah berita ekonomi dunia ya. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di Bloomberg ya, tidak ada berita hoax di sini Bapak Ibu. Nah, di sini dinyatakan bahwa kita sudah sebagai major shareholder ya, pemegang saham utama dengan deposit 300 juta dolar atau sekitar 4,5 triliun Bapak Ibu di dalam Besra Gold ini. Oke, ini adalah tambang emas di Australia Barat ya. Nah, kita sudah menanamkan uang juga di sini. Oke. Kemudian semua transaksi yang ada di Quantum Metal itu tercatat di bursa dan diaudit. Bursa apa? Ini ada Soraka, ini bursa globalnya karena Quantum Metal saat ini sudah go internasional. Jadi dia bukan hanya sekedar perusahaan lokal di Malaysia, tapi kita sudah global ya. Kemudian di setiap negara juga ada bursa lokal yang mencatat Bapak Ibu dan mengaudit. Nah, di Indonesia kita sudah terhubung. Nah, Pak William kemarin memberi informasi bahwa kita punya transaksi sudah terhubung di ICDX Bapak Ibu. Jadi semua persyaratan Bapepti sudah selesai, tinggal menunggu jadwal Bapepti cek fisik. Nah, insya Allah mungkin 1 minggu ini kalau Bapepti sudah sempat cek fisik, kemudian langsung dites semua, maka izin Bapeptinya akan segera keluar. Jadi istilahnya ini hanya menghitung hari ya, kita menghitung hari. Oke, nah kalau selain itu kita juga diaudit oleh lembaga syariah, yaitu salah satunya Tawafuk, ini berpusat di Dubai Bapak Ibu. Ya, nah Tawafuk mengeluarkan sertifikat patuh syariah ya untuk produk GSA, GCA dan GAE. Oke, nah kalau kita dapat sertifikat patuh syariah, artinya 100% ada emasnya Bapak Ibu. Jadi 100% ada emasnya, baru bisa keluar sertifikat patuh syariah. Selain itu juga ada sertifikat dari lembaga syariah internasional, yaitu AUFI, yang berpusat di Bahrain Timur Tengah. Oke, nah
Kemudian ada dari Rakaba Amerika juga, jadi ada 3 sertifikat syariah internasional Bapak Ibu. Oke. Dan kita juga bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia yang namanya ICBC Bank. Ya, ini adalah bank yang terbesar yang berpusat di China Bapak Ibu, mempercayakan produknya yang bernama Panda Gold kepada Quantum Metal juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek juga di YouTube ya, karena saya nggak bisa tampilkan semua satu-satu kelamaannya. Nanti silakan cek sendiri. Ya, intinya apa yang kita sampaikan ini semuanya real. Ya, kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia, dalam hal ini namanya Aranu Tekun. Aranu Tekun ini kalau di Indonesia disebut Pegadaian Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah Pegadaian milik BUMN negara Malaysia, yang mana Pegadaian ini juga beli emas sama Quantum Metal. Perusahaan milik negara Malaysia ini beli emas sama Quantum Metal karena Pegadaian kan jual emas. Ya, kemudian juga dia mendistribusikan emas fisik Quantum Metal apabila ada nasabah atau member Quantum Metal yang ingin mengambil emas fisiknya, dia bisa datang ke seluruh kantor cabang di Pegadaian di Malaysia atau lewat website minta dikirim ke alamat rumahnya. Ya. Nah, jadi Pegadaian BUMN perusahaan milik negara pun bekerja sama dengan Quantum Metal Bapak Ibu. Oke, kalau perusahaan BUMN mau bekerja sama dengan Quantum Metal, kira-kira ini perusahaan benar atau perusahaan tidak berizin? Benar, Benar, Pak. benar. Oke, nah inilah poin-poin. Jadi banyak poin Bapak Ibu, bukan hanya 1-2 poin yang kita tunjukkan, dan masih banyak kelebihan-kelebihan lain yang kita tidak sebutkan satu persatu karena banyak penghargaan yang kita sudah dapatkan. Oke, dan kita juga meletakkan jaminan stok emasnya di Bring Singapura. Ya, ini adalah berangkas dunia, yang mana negara pun ada 100 negara meletakkan emasnya di Brings. Ya, ini umur perusahaan ini sudah 150 tahun. Ya, kenapa ada orang yang kenapa ada negara mau meletakkan emas di sini? Karena 100% diasuransikan di Lloyd's London, dan Brings ini adalah bagian daripada LBMA ya, London Bullion Market Association, yang mana asosiasi transaksi emas dunia. Ya, jadi kalau antar negara mau bertransaksi, maka mereka harus menjadi anggota daripada LBMA ini sendiri Bapak Ibu. Ya, karena sekarang ini orang mau beli emas itu kebanyakan dia hanya pindah-pindah saldo saja, ya, sementara emasnya tetap diletakkan di Brings. Jadi hanya saldo yang berpindah, seperti kita menggunakan M-Banking Bapak Ibu. Ya, oke. Dan Quantum Metal juga sudah bekerja sama dengan DPAM, ya, Dewan Perdagangan Islam Indonesia Malaysia. Ini kalau di Indonesia kita kenal Kadin. Nah, ini di Malaysia disebut DPAM. Bekerja sama dengan ICL Gold juga. Ya, ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh kerajaan Malaysia atau negara Malaysia. Nah, kan di Malaysia disebut kerajaannya. Nah, kemudian Melakat Mall adalah mall yang menerima pembayaran, menerima emasnya Quantum Metal sebagai alat bayar. Kemudian kita sudah terdaftar di Nasdaq Bapak Ibu, di Bursa Amerika ya, dengan logo Kime. Bapak Ibu bisa cek langsung Quantum Metal Nasdaq, maka di website Nasdaq akan tampil Quantum Metal di situ. Oke. Dan yang paling penting, tidak adanya beban sistem ya. Quantum Metal tidak menjanjikan profit Rp1 pun. Tidak ada ROI sistem. Ya, berapa persen kita dapat per hari, berapa persen kita dapat per bulan, sama sekali tidak ada janji profit Rp1 pun. Loh, lantas kalau tidak ada janji profit, bagaimana dong kita dapat untung? Kita dapat untung pada saat kita beli emas, karena di sini perusahaan tidak mengelola investasi uang Anda. Ya. Perusahaan tidak menampung dan tidak mengelola dana. Perusahaan hanya menyediakan fasilitas jual beli emas. Ya, bukan mengelola dana. Makanya tidak ada janji profit Rp1 pun. Jadi keuntungan kita dapat di saat harga emas yang kita beli itu naik. Kalau kita nggak beli emas ya nggak dapat keuntungan. Tapi kita beli emas, harga emas naik, maka kita dapat keuntungan. Cuman kelebihannya di sini keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak. Kok bisa 10 kali lebih banyak? Karena tadi udah kita jelaskan di awal, dikarenakan kita dapat bantuan modal
10 kali, menjadikan emas kita 10 kali lebih banyak. Dan perusahaan juga dapat keuntungan pada saat member membeli emas, karena memang perusahaan ini jual emas, ya, bukan mengelola dana. Oke. Nah, kalau sebuah sistem tidak ada beban, tidak menjanjikan profit, apakah dia bisa bertahan jangka panjang, Bapak Ibu? Pasti, Pak, pasti. Pasti, oke. Ya, yang Bang. sudah mengerti akan bilang pasti, yang baru mungkin masih bingung ya, tapi nanti coba dipikirkan lagi nih. Kalau tidak ada beban, ya, yang dimaksud dengan beban nih misalnya bank ya, bank kan menjanjikan bunga deposito nih misalnya, itu nggak mau tahu perusahaan untung, perusahaan rugi, deposito itu bunga harus dibayar. Nah itu beban Bapak Ibu. Makanya bank juga bisa collab sebenarnya, ya. Dan di Amerika udah terbukti ya baru-baru ini ada 3 bank besar di Amerika yang collab Bapak Ibu karena suku bunga dinaikkan oleh Federal Reserve. Nah kalau kita sama sekali tidak ada janji profit. Kalau harga emas naik ya untung, kalau harga emas belum naik ya kita tunggu. Ya kita tunggu harga emas itu naik. Itulah. Oke, dan sebelum kita bahas produk lebih lanjut, saya ingin nanya penilaian Bapak Ibu. Dari penjelasan kita tadi, bank juga beli emas, negara BUMN juga beli emas, kita didukung oleh Bullion Bank, kita ditunjuk distributor resmi oleh Permin dan lain-lain. Apakah perusahaan ini perusahaan benar, dapat dipercaya atau tidak? Boleh respon? Benar dan Bisa dapat dipercaya. Dipercaya, Pak, dapat dipercaya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kita akan kupas lebih detail kembali dengan program yang namanya GCA. Ya, di sini kita bisa mendapatkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Dan kita bisa menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Jadi kita konversi belanja kita menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Nah, sekilas program ini mirip dengan sistem gadai. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah gadai akan lebih mudah memahami Bapak Ibu. Oke. Kalau kita persamaannya kita punya emas, setelah kita beli emas, suatu hari kita butuh uang tunai, ya, maka kita bisa ambil uang tunai di sistem gadai. Ya, apakah lewat bank syariah atau lewat pegadaian. Nah, Bapak Ibu bisa ambil uang tunai. Statusnya konversi, bukan jual Bapak Ibu. Maka kita akan terima uang tunai dan tidak di konsep kita, yang membedakan konsep kita ini tidak ada tagihan cicilan. Sementara kalau di luar sana semuanya ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Nah, di tempat kita tidak ada tagihan cicilan. Uang tunai yang kita bawa ini baru kita kembalikan setelah nanti emas ini kita jual. Jadi kita boleh suatu hari harga emas naik, kita boleh perintahkan untuk jual. Nah, barulah kita kembalikan tanpa perlu ditebus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ambil uang, nggak perlu tebus. Emasnya masih punya kita, suatu hari kita jual dan barulah kembalikan pinjaman tadi dan keuntungannya dan kelebihan nilainya buat kita. Karena harga emas kita sudah naik Bapak Ibu. Ini sekaligus membuktikan bahwa fisik emas itu 100% ada. Ya, karena kalau fisik emasnya tidak ada, orang jual di saat untung, bagaimana perusahaan bisa membayar? Kemana dia mau jual barang yang nggak jelas kalau nggak ada fisiknya? Betul nggak? Justru disinilah membuktikan bahwa ada fisik, Bapak Ibu nggak perlu tebus, Bapak Ibu tinggal perintah jual, maka dapat keuntungannya. Oke, tidak ada resiko barang kita dilelang walaupun 10 tahun tidak pernah cicil 1 rupiah pun karena memang konsep kita tidak ada tagihan cicilan. Ya, ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun Bapak Ibu. Sementara kalau di luar sana, ya di Indonesia itu manajemen fee-nya bisa 11% sampai 18% per tahun Bapak Ibu. Oke, kita hanya 3,5% per tahun. Dan tidak ada kontrak, dia otomatis perpanjang, mau titip 10 tahun, 50 tahun pun tidak jadi masalah. Dan Bapak Ibu yang putuskan kapan mau terminate, kapan mau jual. Ya, hari ini langsung mau jual, 1 hari boleh, 2 hari boleh, 2 tahun boleh, 50 tahun juga boleh. Kita yang tentukan. Oke. Nah, otomatis karena tidak ada cicilan, tidak ada resiko lelang, semakin banyak kita konversi, maka semakin banyaklah tabungan emas kita. Nah, ini yang membedakan.
Sementara kalau konsep yang banyak cicilan Bapak Ibu, semakin banyak Bapak Ibu tarik tunai, semakin bengkak cicilannya. Semakin besar cicilannya sehingga suatu hari nggak sanggup bayar. Nah, ini menjadi problem. Tapi di tempat kita tidak ada tagihan cicilan, otomatis semakin banyak kita tarik tunai, kita punya emas juga terkumpul semakin banyak Bapak Ibu. Jadi disinilah salah satu cara Bapak Ibu bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Ya, oke kita dan sekaligus kita selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Bagaimana caranya menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas? Nah, mari kita lihat ilustrasinya. Ya, seandainya ini contoh, Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Oke, ini contoh ya. Kan setiap orang ada yang penghasilannya lebih dari ini, ada yang di bawah ini. Nah, kita ambil contoh 10 juta per bulan. Biasanya ya, kalau dapat penghasilan bulanan, kita belanjakan uang dapur, bayar listrik, bayar cicilan ini, uang sekolah anak dan lain-lain. Akhir bulan uangnya habis Bapak Ibu. Uangnya habis begitu saja. Kalaupun ada lebih, lebihnya sedikit dan tidak sempat juga beli emas. Oke. Nah, sekarang kita bisa punya emas banyak dengan cara uang 10 juta ini saat masuk rekening. Sebelum Bapak Ibu belanjakan, belikan emas dulu Bapak Ibu. Kita belikan dulu emas, dapatlah emas kurang lebih 10 gram. Jika harga emas saat kita beli itu 1 juta per gram. Oke, maka kita dapatkan 10 gram. Ini saya ambil contoh ya, saya hanya ambil contoh harganya 1 juta per gram biar gampang kita ini ya, biar gampang kita menghitung. Oke. Nah, maka dapatlah 10 gram Bapak Ibu. Kemudian setelah emas 10 gram ini kita dapatkan, tentu uangnya habis Bapak Ibu. Padahal kita butuh uang tunai untuk belanja uang dapur. Maka disinilah kita ajukan GCA, konversi tunai. Ya, maka dalam 1-2 hari kerja rata-rata kita terima uang 8,5 juta masuk ke rekening. Oke, setelah dapat uang tunai 8,5 juta, udah bisa nggak untuk belanja uang dapur dan lain-lain? Halo? Boleh Bisa Pak, bisa. ya, ya. Bisa. Nah, berarti hanya tertabung 1,5 juta. Namun, walaupun hanya tertabung 1,5 juta, emas Bapak Ibu tabungannya ada 10 gram milik kita. Jadi kita punya tabungan emas sekarang 10 gram Bapak Ibu. Dulu habis saja uang ini untuk belanja. Ya, sekarang kita punya tabungan emas 10 gram. Dan 10 gram ini Bapak Ibu tidak perlu cicil karena tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada risiko lelang. Nah, bulan depan dapat lagi penghasilan, kita 10 juta belikan lagi emas 10 gram, maka tarik tunai lagi 8,5 juta, maka tabungan emasnya nambah 10 gram. Jadi bulan pertama udah punya 10 gram, bulan kedua punya 10 gram, udah 20 gram. Dan seterusnya bulan ketiga, bulan keempat lakukan hal yang sama. Selama 1 tahun Bapak Ibu udah tersimpan 120 gram Bapak Ibu. Oke. Nah, dengan konsep ini, apakah Bapak Ibu tetap bisa belanja setiap bulan? Karena dapat tunai 8,5 juta? Bisa, Tetap bisa. Nah, apakah kita jadi punya tabungan emas sekarang? Punya. Punya. Yang mana kalau dulu nggak ada konsep GCA ini, ya uangnya habis saja dibelanjakan. Iya. Nggak ada emasnya. Nah, sekarang kita punya emas. Dan yang menariknya, uang yang kita ambil tidak ada tagihan cicilan. Jadi tidak ada beban. Sehingga kita bisa mengumpulkan banyak emas Bapak Ibu. Ya, ini yang menarik. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, mana yang lebih untung? Kan ini ada 1,5 juta nih tabungan. Kalau saya beli emas saja di toko, setiap bulan 1,5 juta, maka Bapak Ibu hanya dapat 1,5 gram setiap bulan. Kalau tidak lewat konsep GCA ini. Setiap bulan 1,5, setahun hanya 18 gram. Nah, bandingkan dengan konsep GCA, setahun Bapak Ibu punya 120 gram. Walaupun nanti 8,5 juta suatu hari harus dikembalikan. Tapi mana yang lebih untung? Punya 120 gram atau 18 gram saja? 120 gram. 120 gram. Oke. 10 tahun menjadi 1.200 gram. 1 kilo sekian Bapak Ibu. Ya.
Nah, kalau Bapak Ibu menanyakan, kalau saya simpan uang tunai aja mana yang lebih untung? Wah, lebih parah lagi Bapak Ibu. Mari kita bandingkan. Kalau 10 tahun tadi bisa nabung emas 1.200 gram, tapi kalau kita hanya nabung uang tunai setiap bulan 1,5 juta, 1,5 juta, 1 tahun hanya 18 juta, 10 tahun 180 juta Bapak Ibu. Mana yang lebih bernilai ya 10 tahun ke depan? 1.200 gram atau 180 juta rupiah? Lebih 100 bernilai emas. 1.200 Ya, 1.200 gram. kenapa gram. 1.200 gram lebih bernilai Bapak Ibu? Karena harga emas semakin tahun semakin naik. Ya, harga emas tidak terkena inflasi. Itu yang pasti dulu. Sementara kalau nilai uang udah pasti terkena inflasi. Sekarang 180 juta mungkin bisa dapat satu mobil Bapak Ibu. Tapi 10 tahun lagi mungkin hanya dapat satu motor saja. Ya. Tahun 70-an uang 1 juta bisa beli satu rumah Bapak Ibu. 1 juta rupiah tahun 70-an bisa beli satu rumah. Hari ini 1 juta rupiah bisa beli apa? Beli HP, Pak. HP bekas, Pak. Beli HP bekas bisa ya. Jadi jauh sekali. Itulah inflasi yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, semua negara yang pegang uang kertas itu pasti uangnya dimakan oleh inflasi. Oke, kalau begitu pilih mana? Nabung emas atau nabung uang? Nabung emas. Mas, Pak, nabung Emas emas. pasti. Dengan cara GCA tentunya, betul ya? Ya. Oke, inilah konsep daripada GCA Bapak Ibu, yang mana produk dan sistem ini ya tanpa tagihan cicilan, tanpa risiko lelang, satu-satunya di dunia. Semakin banyak Bapak Ibu lakukan semakin sering, maka emas kita tersimpan semakin banyak. Nah, inilah konsepnya. Oke. Nah, ini contoh ya pendahulu kita, orang-orang yang sudah lebih dulu menabung emas, dia sudah nabung 13.000 gram, 13 kilo Bapak Ibu dalam waktu 3 tahun. Dari 13 kilo ini, dia udah ambil balik tunainya. Langsung tarik ya. Nah, 721.000 dolar. Ya. Ini udah tarik nih. Nah, jadi uangnya udah dapat, emasnya masih tersimpan, dan dia masih berhak dari kenaikan nilai yang 13 kilo ini. Nah, kenaikan nilai ini aja udah 75.000 dolar, udah 1 miliar nih keuntungan yang sudah didapat dari kenaikan nilai ini. Padahal dia udah tarik tunai, ya. Dan emas ini masih punya dia dan dia masih berhak keuntungan. Nah, ini orang yang membimbing kita, ya. Dalam screenshot ini sudah punya 61 kilo Bapak Ibu, ya, sudah tarik konversi 45 miliar rupiah atau 3 juta dolar lebih. Dan dia walaupun udah tarik uang 45 miliar rupiah, 61 kilo ini masih punya dia masih berhak terima keuntungan dari kenaikan nilai ini Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya konsep GCA ini Bapak Ibu. Padahal ini dibeli dari belanja hangus tadi. Nah, inilah salah satu prinsip orang kaya, bagaimana pengeluaran menjadi aset Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan cara sistem GCA. Di luar sana, Bapak Ibu nemukan nggak cara pengeluaran menjadi aset dengan mudah? Adakah Belum ada, cara Pak. di luar sana? Bukan. Belum ada, Pak. Hanya di kuantum yang ada. Ya, kalaupun ada, itu butuh modal miliaran Bapak Ibu, modal besar. Hanya orang-orang kaya yang bisa melakukan itu. Seperti rumah, ya, ruko mereka sewakan, ya, sehingga menjadi penghasilan. Oke. Nah, kalau kita orang-orang umum, nah, kita bisa dapatkan solusinya, tujuannya sama, bagaimana pengeluaran menjadi aset, yaitu dengan cara GCA. Oke. Nah, kita lanjut. Inilah produk GCA Bapak Ibu. Nah, kita tadi ada manajemen fee 3,5% per tahun. Sementara kalau kita lihat data ya pergerakan harga emas ya di sini tercatat dalam 1 tahun rata-rata naik 12%, dalam 5 tahun rata-rata naik 64%. Kalau 64 bagi 5 berarti rata-ratanya ada 12% sekian ya. Sementara manajemen fee kita tadi kan hanya 3,5%, betul nggak? Masih untung nggak? Masih, Pak. Masih. Itu pun 3,5% dari uang yang kita ambil, yang kita tarik.
bukan dari nilai emas. Ya, sementara ini kenaikan emas itu sendiri. Selama 20 tahun naik 900%. Jadi semakin lama kita simpan, nilainya potensinya semakin besar kenaikannya. 900% bagi 20 berarti setahunnya 45% Bapak Ibu. Sementara manajemen fee hanya 3,5%. Berarti keuntungan masih gede ya. Oke, nah sekarang kita lanjut program GAE Bapak Ibu. Ini program kedua. Ini adalah bantuan permodalan atau pembiayaan ya untuk beli emas fisik. Anda cukup setor DP 10% sebagai down payment ibaratnya. Dan konsep ini mirip seperti beli rumah Bapak Ibu. Ya, sekali lagi biar Bapak Ibu mudah paham, konsep ini mirip seperti beli rumah. Ya, kadang-kadang orang bingung, merasa mana ada perusahaan yang mau kasih bantuan modal? Ada banyak di sekeliling Anda, bank ya selalu memberi bantuan permodalan Bapak Ibu. Ya, contoh salah satu beli rumah 1 miliar, Bapak Ibu nggak punya uang 1 miliar, cukup DP 100 juta, ajukan pinjaman ya di bank. Bank akan bantu 900 juta. Cuma yang membedakan di sini kalau di bank Bapak Ibu wajib cicil, kalau di sini nggak ada cicilan. Kalau tadi contohnya produk rumah, di sini produknya emas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang membedakan. Jadi program ini sebenarnya biasa-biasa saja. Yang membedakan di sini nggak ada tagihan cicilan. Oke. Nah, contoh pemahaman transaksi GAE 10. Modal kita 1 unit $250. Jadi ini harga per unit. Berapa gram? Ya tergantung harga emas saat itu Bapak Ibu. Kalau harga emasnya turun dapat gramnya lebih banyak. Harga emasnya naik dapat gramnya lebih sedikit. Ya, tapi harga unitnya tetap $250. Oke. Kita bayar $250 satu unit. Kita langsung otomatis dapat bantuan modal 9 unit. Yaitu 2.250. Jadi emas yang dibelikan atas nama kita $2.500 atau 10 unit Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi hanya dengan modal 1 unit Bapak Ibu dapatkan emas 10 unit ya, karena ada bantuan modal 9 unit. Nah, bantuan yang 9 unit ini tidak ditagih cicilan. Nah, ini yang membedakan kita Bapak Ibu. Ya, kalau hanya sampai di sini, ada banyak di luar sana, bank juga banyak memberi bantuan seperti ini. Tapi yang membedakan kita tidak ada tagihan cicilan ya setiap bulan seperti yang ada di luar sana. Oke. Dan nanti ini baru kita kembalikan yang 9 unit ini pada saat harga emas yang 10 unit ini kita jual. Jadi kita jual, barulah ini kita kembalikan, keuntungannya milik kita. Otomatis kita dapatkan keuntungan 10 kali lebih banyak. Kenapa? Karena barangnya 10, modalnya hanya 1. Jadi keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak. Dan pada saat kita beli emas ini, perusahaan ada keuntungan hanya 3% dari market dunia. Ini jauh lebih murah daripada Bapak Ibu beli emas di toko. Yang mana di toko selisihnya 11% Bapak Ibu. Ya, kalau kita hanya 3%. Nah, di sini ada manajemen fee dari 9 unit ini. Ya, ada biaya manajemen fee 3,5% per tahun. Yaitu kalau kita kalikan 3,5% kali 2.250 dapat 78,7. Tapi kita hanya dibebankan harian per hari. Jadi 78,7 bagi 365 hari hanya $0,2 per hari Bapak Ibu. Ya, itu yang dibebankan. Jadi kalau nanti kita sudah jual, misalnya harga emas naik 10 hari kita jual, maka bebannya hanya 10 hari, kelebihan uangnya akan dikembalikan. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita nggak ada tagihan, nanti baru dihitung setelah jual beli. Ya. Jadi Anda berhak keuntungan 10 unit, dari 10 unit emas ini, walaupun modalnya cuma 1 unit. Otomatis keuntungan 10 kali lebih besar. Oke. Nah, ini sertifikat ya, di sertifikat. Jadi setiap pembelian emas di Kontometal ada sertifikat dan ini sah ya secara hukum, ini diakui. Nah, ini produknya GE10, unitnya 1 unit. Down payment kita 250, tadi kita hanya bayar 1 unit Bapak Ibu. Dapat bantuan modal 2.250. Di sini ada penjelasan manajemen fee-nya 3,5%. Nah, ini gram emasnya yang kita dapat akan tertulis pada saat kita beli. Gram ini setiap orang akan beda-beda ya, karena harga emas bergerak setiap 5 menit Bapak Ibu. Cuma ini contoh waktu saya beli dapat 41 gram. Ya.
Nah, ini contohnya. Ini sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi hanya modal segini dapat emasnya 41 gram Bapak Ibu. Ya, nih kita bandingkan nih. Bagaimana kalau saya beli emas dengan emas cetakan di toko aja? Saya pergi beli emas di toko, mana yang lebih menguntungkan? GAE 10 atau beli emas di toko? Oke, jadi GAE 10 ditambah manajemen fee berarti kita keluar modal hanya 5 juta rupiah. Dengan 5 juta rupiah ini kita dapat emas kurang lebih 40 gram ya. Atau kalau sekarang mungkin 39 gram lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, keuntungan perusahaan, selisih jual belinya dengan market dunia hanya 3%, jauh lebih murah. Berarti kita hanya tunggu harga emas naik 3% udah kembali modal. Ya. Jadi saat harga naik melebihi 3%, keuntungan kita udah 10 kali lebih besar. Ya, tanpa cicilan, tanpa resiko lelang. Tapi kalau dengan modal 5 juta, sama-sama modal 5 juta, kita beli emas di toko atau di mall Bapak Ibu. Kita hanya dapat 5 gram saja Bapak Ibu. Ya, nih hanya 5 gram saja kalau di toko. Sementara dengan sistem GAE Bapak Ibu bisa dapat kurang lebih 40 gram. Ya, mana yang Bapak Ibu pilih nih? Modal yang sama 5 juta dapat 40 gram atau 5 gram? Pilih Yang GAE, Pak. 10. Ya, dapat 40 gram tentu ya. Nah, kalau di toko, selisih harga itu di market dunia itu 11% Bapak Ibu. 11%. Sementara kita hanya selisih 3% saja. Mana yang lebih menguntungkan? GAE 10. GAE 10, Pak. Oke. Jadi kalau tunggu 11% berarti harus tunggu di market naik 11% baru balik modal. Nah, Ya. lebih lama pastinya untuk hanya balik modal saja. Sementara kita hanya tunggu 3% saja. Nah, kalau kita beli dengan sistem pembiayaan bank, ya ada tagihan cicilan, ada risiko lelang. Nah, pilih mana? GAE 10 atau beli emas di toko? Pasti GAE GAE 10. Oke. Bagaimana keuntungan bisa 10 kali? Nah, ini kita jelaskan. Jika harga naik 10%, maka keuntungan kita bukan 10%, tapi 10% kali 10 unit. Karena barang kita 10 unit, modal kita 1 unit. Maka keuntungan kita 100% Bapak Ibu. Padahal di market baru naik cuma 10%. Nah, ini yang membedakan. Kalau harga naik 20%, maka keuntungan kita bukan 20%, tapi 20% kali 10. Karena barang kita 10 unit. Maka sudah untung 200% Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat contoh. Harga emas di market naik 15% saja. Kita beli di sini, kita jual di sini. Ini hanya jarak 3 bulan Bapak Ibu. Udah naik 15%. Ini ukur di sini. Di market hanya naik 15%. Tapi karena barang kita 10 unit, maka untung kita 150% Bapak Ibu. Jadi untung kita bukan 15%. Jadi contoh di sini, kalau modal kita beli emas, kita beli dengan uang 100 juta, maka naik 15%, keuntungan kita 150%. Sama dengan 150 juta. Kalau kita jual, maka kita terima 250 juta Bapak. Oke, ini ilustrasinya kurang lebih segini. Saya belum hitung 3% dari perusahaan, tapi kita hitung bulat aja seperti ini. Nah, ini enak nggak nih? Di pasaran cuma naik 15, kita udah dapat 150%. Enak Pak, enak sekali. Enak sekali. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Ya, sudah terjadi berkali-kali. Oke. Nah, ini contoh bukti testimoni ya. Salah satu member ya, ada ribuan orang yang sudah membuktikan ini. Ini hanya saya screenshot satu aja buat contoh ya. Nah, dia ada profit 80% dalam hanya 41 hari Bapak Ibu. Mantap nggak nih 80% dalam 41 hari aja? Ya, ini dari kenaikan harga emas. Ada yang 77% dari 41 hari, ada 66%. Tapi ada juga yang kecil 29%, 135 hari. Jadi di sini keuntungan tadi itu mengikuti pergerakan harga emas. Keuntungannya setiap orang tidak sama Bapak Ibu. Ya, tergantung pergerakan harga emas, tergantung saat kita beli di harga berapa. Ya, dan ini bukti
lending di bank, di rekening banknya. Langsung withdraw 1 juta ringgit atau 3 miliar, 3 Bapak Ibu. Ya, 3 miliar langsung withdraw masuk ke rekening. Ya, kalau withdraw pencairan miliaran di sini udah biasa Bapak Ibu dan semuanya terbayar. Ya, tidak ada yang tidak dibayar. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana kesimpulan Bapak Ibu semua? Apakah produknya bermanfaat dan menguntungkan? Sangat menguntungkan, Pak. Sangat menguntungkan. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Sangat dapat dipercaya. Apakah sistem ini aman, tidak ada beban? Aman, Aman, aman Pak. sekali. Tidak ada Oke. beban. Apakah Bapak Ibu melihat potensi bisnis untuk sukses di sini? Sangat besar. Oke, nah tinggal action Bapak Ibu. Nah, dari saya materi cukup sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang dipandu oleh admin kita. Bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama ikut Zoom, segera minta link untuk mendaftar. Karena mendaftar di sini gratis Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut dan ikuti training-training kita untuk pendalami materinya, untuk prakteknya dan lain-lain. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan dulu ke admin kita Mbak Nurul. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya untuk malam ini. Ini sepertinya udah banyak pertanyaan nih Pak dari calon member kita. Oke, mantap. Kita mulai dari Bapak Zulfahri Jafar. Oke. Pertanyaannya, untuk setoran awal minimal berapa Pak? Dan apakah harus setiap bulan? Dan apakah setiap setoran jumlah nilainya itu dapat berbeda? Terima kasih. Oke, kalau produk GCA itu bisa dimulai dengan 30.000 rupiah. Ya, beli emas, GSA, kemudian tarik tunai balik. Ya, kumpul 100.000 rupiah Bapak Ibu bisa tarik tunai. Kalau mau tarik emasnya nanti boleh tunggu sampai 1 gram, nanti boleh tarik emas 1 gram. Oke. Jadi di sini tidak ada setoran modal ya, tapi kita beli emas. Ya, perusahaan enggak ngumpulin uang orang ya. Nah, tapi kita beli emas bisa dimulai dengan 30.000. Tapi kalau tadi ingin paket GAE itu kurang lebih 5 juta rupiah Bapak Ibu. Ya, tergantung harga dolar ya. Nah, kalau harga dolar naik, dia naik dikit, harga dolar turun, dia turun dikit. Oke, nah ini tentang pertanyaan Pak Zulfahri. Oke, lanjut Kak dan Mbak. Oke, lanjut. Apakah harus tiap bulan? Nah, jawabannya tidak. Kita yang Ya. mau beli ya kita yang tentukan. Mau beli kapan kita ada uang ya kita beli. Nggak ada paksaan di sini tiap bulan kah, tiap hari kah, nggak ada. Ya, jadi kita yang atur sendiri berapa kita mau beli. Oke, namanya beli emas kan? Ya, kita yang atur. Oke, lanjut Mbak Nurul. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ade Sutia. Izin bertanya, Pak, bagaimana kita bisa mendapatkan income 5 juta per bulan dengan program di Quantum Metal? Waduh, 5 juta per bulan kecil sekali. Tadi saya udah tunjukin bisa 1 miliar per hari, Bapak. Jadi tentunya nggak langsung hari ini join berharap 1 miliar per hari ya. Namanya bisnis tuh harus dibangun dari kecil dulu ya. Tetapi kita sudah memastikan dan sudah membuktikan bahwa jangka panjangnya bisnis ini akan makin lama makin besar. Bisnis ini akan bertumbuh terus Bapak Ibu apabila kita kerjakan bisnisnya. Caranya gimana dapatkan income ya? Otomatis Bapak Ibu harus mendaftar jadi marketingnya. Ya, karena kita bukan multi level, jadi harus mengajukan diri dulu dengan syarat sudah pernah beli minimal 1 GAE 10. Ya, setelah itu Bapak Ibu punya hak untuk dapat penghasilan, ajukan sama orang yang mengajak. Ya, ajukan sama orang yang mengajak Bapak Ibu. Ya, nanti berapa persen bonusnya nanti Bapak Ibu bisa privat ya sama orang yang mengundang. Oke, karena hari ini hanya untuk BOP kita nggak cerita bonus-bonus hari ini. Oke, lanjut Mbak Nurul. Oke, lanjut. Ini ada dari Ibu Eni Anggriani. Kalau kita punya uang 10 juta, kita beli emas di KM, uang kita akan kembali ke rekening 8,5 juta. Uang kita 1,5 juta itu untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Uang itu tetap
nilainya dalam bentuk emas. 10 juta tadi kan emasnya 10 gram. Jadi kita punya emas 10 gram dan dapat uang 8,5 juta. Coba Bapak Ibu hitung. Awalnya uang kita 10 juta nih. Ya, setelah kita GCA kan, kita masih berhak punya emas 10 gram dan terima 8,5 juta. Nambah nggak nilainya? Ya, memang suatu hari Nambah, Pak. 8,5 juta itu harus dikembalikan, tetapi nggak ada tagihan cicilan. Ya, jadi 1,5-nya berubah bentuk menjadi 10 gram emas. Yang mana suatu hari kita boleh jual saat harga emas itu naik, ya, kembalikan yang 8,5 juta, kita berhak keuntungan dari emas yang 10 gram itu. Nah, itu seperti yang tadi dijelaskan. Jadi yang 1,5 itu berubah bentuk menjadi 10 gram emas. Ya, kalau nggak mau jual lagi, ambil lagi 1,5-nya, emas yang 10 gramnya terjual. Ya, jadi kita bisa tarik lagi kalau kita mau tarik. Tapi tentunya bagusnya 10 gram tuh kita tunggu naik banyak dulu, sehingga mungkin kita suatu hari bisa tariknya bukan hanya 1,5, mungkin bisa 5 juta kita tarik dari GCA itu. Nah, itulah yang membuat dia menjadi sangat menarik, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau simpankan 1,5 dalam bentuk emas 10 gram, ya nggak usah beli, simpan aja uang di kantong gitu. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, ini dari Pak Rahmat nih. Pak, minta tolong jelaskan modal GAE 5 dan GAE 10. Nilai rupiahnya berapa? Oke, nilai rupiah itu nanti tergantung course saja ya. Saya share screen aja biar enak jelasinnya. Bentar. Oke. GAE 10 sama dengan modalnya $250 ditambah manajemen fee $78,7. Jadi otomatis termodal $328,7. Nah, tinggal cek kurs rupiah. Ya, kurang lebih hari ini 15.300 rupiah. Nah, tinggal kalkulator lah. Berapa? 328,7. Ada yang boleh bantu kalkulator kali 15.300 berapa rupiah? Nanya dijamin makanya cuma 2 miliar, Pak. Untuk mendapat modal Satu juga ya, ada satu RTE cuma 2 miliar. Oke. Inflasi, Pak. 328,7 kali 15.300. Berapa rupiah ini? Nah, 5 juta. 5.029.000. 5.029.000. Inilah modal untuk beli GAE. Nah, GAE 10. Kalau GAE 5, ini modalnya hanya $25. Manajemen fee-nya tidak ditagih di depan tapi di belakang. Ini per unit, Bapak Ibu. Nah, tinggal kalikan aja. Berapa? 25 kali 15.300. Harga per unitnya. Ya, coba 25 kali 15.300. 382.000. Hanya 382.500 rupiah. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu mau beli yang mana ya silakan disesuaikan aja dengan uang masing-masing ya. Tentunya kalau kita beli GAE 10 lebih untung karena bantuan modalnya lebih banyak. Kalau GAE 5 bantuan modalnya hanya 5 kali aja. Oke, semoga terjawab berapa biayanya rupiahnya. Oke, lanjut Mbak. Oke, dari Bapak Muhammad Warsa ini Pak. Apa keuntungan dari orang yang join lewat undangan kita? Ya, itu ada sistem bonusnya. Itu pun kalau Bapak Ibu udah jadi marketing ya. Karena di sini kita bukan multi level, tidak langsung berhak menerima penghasilan ya kalau kita undang orang. Jadi nanti berapa persentase bonus dan lain-lain itu kita bahas di sesi yang lain, di sesi training atau bisa minta privat dengan orang yang mengundang Anda. Oke, lanjut Mbak.
Oke, ini dia ada pertanyaan Pak. Dari Pak Ashraf Aslam. Uang 10 juta ditarik 8,5 juta. Apa yang 8,5 juta ini nanti dipotong setelah emas 10 gram dijual? Nah, di atas ini ada pendaftaran nih, Pak Max S. Saya Oh jawab. iya, pendaftaran 10 juta berarti kembali ke kita 8,5 juta ya. Terus emas kita tetap. Tidak ada uang pendaftaran di sini, Pak. Ini kita lurusin dulu. Ya, kita beli emas, nilainya berapa bebas. Tadi 10 juta hanya contoh. Bapak mau beli 100.000 juga boleh, beli 50.000 juga boleh, 30.000 juga boleh. Tapi punya uang 10 miliar, boleh juga langsung beli 10 miliar. Bebas. Oke. Dan 85%-nya kita boleh tarik ya. Dan emasnya tetap senilai 10 juta tadi. Kalau belinya 10 juta, misalnya 10 juta dapat 10 gram, maka emasnya tetap tersimpan 10 gram. Yang mana suatu hari kita boleh jual, baru kembalikan uang 8,5 juta ini dan keuntungannya buat kita. Oke, nah Pak Asaf tadi uang 10 juta tarik 8,5, apakah 8,5 juta ini nanti dipotong setelah emas? Oh ya, pasti uang yang sudah kita ambil itu suatu hari akan dikembalikan setelah kita jual. Ya, tetapi selama kita belum perintahkan jual, tidak ada tagihan cicilan sama sekali. Ya, nah itu yang membedakan kita. Karena nggak mungkin juga kita ambil uang terus emasnya juga mau diambil 100% ya perusahaannya bangkrut. Oke, tetap uang yang sudah ditarik akan dikembalikan, tapi kita nggak perlu tebus ya. Nanti setelah harga emas naik, kita perintah jual, otomatis ini dikembalikan dan kita berhak keuntungan dari kenaikan harga emas itu. Nah, itu dia. Lanjut, Mbak. Oke, dari Pak Bit Rusli. Kalau kita punya emas 100 gram di QM dan kita jual sebelum 1 tahun, berapa manajemen fee yang harus kita bayar? Apa sudah terhitung 1 tahun sementara kita jual misalnya dalam 3 bulan? Oke, manajemen fee itu dihitung harian, Bapak. Dihitung harian. Jadi kalau 3,5% per tahun, kita bagilah 365 hari. Ya, itu pun dihitung dari uang yang kita bawa. Jadi di sistem kita otomatis harian, dibebankan harian. Ya, seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut dari Bugi. Apakah keuntungan bisa ditarik atau kalau mau narik keuntungan harus jual dulu yang 8,5 juta? Harus jual beli. Emasnya bukan yang 8,5 juta yang dijual, tapi emasnya tadi yang 10 Ya. gram itu dijual, barulah kita berhak terima keuntungan. Karena di sini bukan trading ya, sini jual beli emas Bapak Ibu. Ya kalau kita hanya tarik untung, wah itu jadi riba nanti. Oke, jadi kita harus jual beli dulu. Oke, lanjut. Oke, mungkin sudah habis nih Pak dari kolom live chat. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh open mic. Nggak usah ragu-ragu Pak, Ibu. Boleh tanyakan aja. Yang ingin bertanya boleh silakan open mic. Saya, Mbak. Silakan Oke. Pak Mul. Silakan Pak Mulyanto. Yang 3,5% itu dari waktu kita beli atau waktu kita jual? Ya waktu kita tarik Harga uang waktu tunai. kita jual atau waktu kita beli? Waktu kalau GCA waktu kita tarik tunai dihitung Pak. Oh, jadi harga waktu kita tarik tunai. Bukan 3,5% itu kan dari uang yang kita bawa. Kalau GCA ya. GCA ya. Oh, gitu. Nah, kita misalnya dapat uangnya 8,5 juta, maka 3,5% dari 8,5 juta, tapi dibebankan harian. Ya. Nah, seperti itu. Kalau GAE, Pak? GAE ya waktu beli GAE itu kita udah langsung dikenakan GAE 10. Oh. Karena langsung dibelikan emas saat itu 10 kali lebih banyak. Tapi nanti bebannya juga harian. Kalau misalnya 10 hari udah jual ya yang 355 hari dikembalikan lagi uangnya. Waktu GAE itu yang 3,5% itu dari harga waktu kita dari beli 9 atau unit. waktu jual? Sebentar, saya share screen kembali. GAE itu dihitung, nah ini, sebentar mana dia.
Dari 9 unit ini, kan bantuan modalnya 9 unit. Jadi 3,5% kali 2.250, yaitu $78,7. Nah, ini 1 tahun. Nah, kalau 1 hari berapa ya? Bagi 365 hari kurang lebih $0,21 per hari. Oke. Kalau 10 hari kita udah jual ya beban kita hanya 10 hari. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mul. Ada yang lain silakan. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Masih ada. Oke, silakan dari Pak Wilhelmus. Bang, terima kasih. Selamat malam Pak Herman dan juga teman-teman semua. Selamat Ya malam. begini Pak Herman, Pak. saya setelah saya mengikuti BOP sudah beberapa kali terkait dengan tips-tips untuk bisa mendapatkan member. Tapi terus terang Pak Herman, sampai hari ini kita juga mencoba untuk membagi link, mencoba untuk mengajak member untuk masuk ke grup. Ternyata memang ada yang sudah masuk bergabung, tapi tidak tahu kenapa ada yang keluar, ada yang bertahan di situ, ada yang sudah daftar, sudah register juga tetap bertahan, belum depo sama sekali. Nah, itulah kesulitan yang kita alami. Tetapi tetap kita akan berjalan terus, walaupun memang mungkin juga karena banyak member yang mengalami trauma atau memang mengalami BOP yang sudah scam kali-kali lalu. Sehingga mungkin banyak timbul keraguan di antara mereka. Mungkin pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kami, ya boleh dikatakan gampang-gampang susah untuk bisa mendapatkan member. Itu saja. Terima kasih Pak Herman. Mohon solusi dan penjelasannya. Ya. Semua bisnis itu perlu ilmu. Kita nggak bisa bilang, saya join hari ini, saya bisa langsung pandai tanpa belajar. Ya, mau bisnis apapun di luar sana, bukan cuma di KM. Ya, kita mau jual gorengan pun harus ada ilmunya, Pak. Gimana gorengnya enak, ya kan? Bagaimana kasih bumbunya, ya. Semua ada ilmunya. Jadi, dikarenakan itulah kita sediakan training, kita sediakan Zoom BOP ini untuk membantu Bapak Ibu yang belum pandai presentasi, bawalah timnya ke BOP. Jangan kita jelasin kalau kita sendiri belum pandai. Jangan kita jelasin kalau kita sendiri belum yakin. Ya, inilah manfaatkanlah fasilitas BOP ini untuk membantu menjelaskan. Tapi kitanya juga harus belajar sehingga suatu hari kita pandai juga. Oke, jadi belajar bukan cuma di BOP juga, ada training, kita ikut training, karena di training itu kita akan kupas juga segala macam tipsnya, segala macam ilmunya, cara menceritakannya, cara mengajaknya, dan cara follow up-nya, semua ada ilmunya. Jadi pasti butuh proses di awal, ya. Dan penolakan itu wajar, ya. Orang yang sudah penghasilan 1 miliar per hari pun masih ada yang tolak hari ini. Apalagi kita yang masih baru. Apapun bisnis Bapak, pasti ada penolakan. Dan penolakan itu adalah bagian dari sukses. Nggak bisa kita berpikir siapa yang saya ajak harus join, nggak bisa. Jadi kalau tahap awal ini dari 10 orang join 1 itu udah bagus. Ya, jadi terjadi seleksi alam dulu. Nah, yang 9 lagi itu sebenarnya belum menolak, tapi butuh di follow up. Butuh di follow up, butuh diajak diskusi lagi, butuh digali kebutuhannya. Jadi banyak ilmu yang harus dipelajari yang nggak bisa kita ceritakan lewat BOP. Bahkan 1 kali 2 kali training pun nggak bisa. Makanya kita rutinkan training, Bapak Ibu ikutilah training-training yang kita adakan, baik di grup ataupun oleh tim masing-masing. Oke, demikian Pak. Jadi terus belajar ya Pak ya. Iya, Pak Herman. Terus begini, lucunya juga begini. Nah, setelah itu kita membagikan link Zoom, artinya supaya mengajak mereka ikut Zoom. Itu juga tadi saya perhatikan beberapa kali. Setelah saya cek di daftar hadir, nggak ada satupun yang Ya, itu, Pak Herman. karena
tidak boleh membagikan link tanpa komunikasi. Jadi kita harus telepon dulu, komunikasi dulu, gali minatnya dulu, ya. Apakah dia berminat? Nah, ini segala tipsnya ini memang di training lah lengkapnya, nanti saya bisa bagikan. Atau Bapak bisa pelajari rekaman-rekaman training yang lalu-lalu. Jadi semua ada caranya, Pak. Kebanyakan orang kadang-kadang tiba-tiba share undangan di grup, ya, tanpa membangun komunikasi. Itu nggak bisa. Itu sia-sia, pekerjaan sia-sia itu. Ya, agak agak tipis kemungkinan untuk dapatkan tim tanpa ada membangun komunikasi. Jadi sebaiknya bangunlah komunikasi terlebih dahulu. Jadi kita bisa gali minat, baru kita bagi undangan. Seperti itu, Pak. Pak Herman, Ya, silakan Pak Asma. bisa sharing pengalaman aja Pak. Mungkin pengalaman saya juga masih sedikit Pak Herman. Ya, Yang saya lakukan, saya memang sharing informasi untuk BOP ke grup-grup WA. Tapi saya juga sharing secara direct ke orang-orang yang saya kenal, khususnya teman-teman saya atau keluarga. Saya kirim secara direct Pak Herman. Nah, kalau kita lihat yang dari grup WA, memang responsnya lebih kecil dibandingkan kalau kita kirim informasi direct kepada yang bersangkutan. ya. Tapi meskipun demikian, alhamdulillah saya udah dapat 3 member yang sebelumnya saya sama sekali nggak kenal, Pak. Cuman Ya. kebetulan sama-sama di grup WA yang sama. Ya, Jadi kalau yang siapa tadi Pak Wilhelmus bilang nggak ada respons, ya, mungkin Pak Wilhelmus abis dia kirim dia tidak follow up lagi, Pak. ya, Saya ngelihatnya di situ barangkali, Pak. ya, Seandainya dia follow up lagi, mungkin ada respons yang positif gitu, Pak. ya. Harus bangun komunikasi. Walaupun Iya, orang betul. itu nggak kenal, kita boleh kenalan dulu, bangun komunikasi. Tanpa bangun komunikasi, jangan berpikir orang mau join, ya kan? Tapi kalau kita share di grup yang memang orang sudah saling mengenal kita juga, sudah sering komunikasi, tiba-tiba kita share, nanti ada yang bertanya, apaan tuh? Nah, kita langsung lah bangun komunikasi. Atau mungkin ada teman-teman dekat kita di dalam, setelah kita share, kita telepon. Nah, kita ajak bicara, kita sampaikan. Tapi saran saya, secara teknik kita nggak mengajak. Kita tidak mengajak. Ya, beda ya kalau kita mengajak, kita yang penting. Kita yang punya kepentingan. Kita juga tidak menawarkan dalam hal ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau tidak mengajak dan tidak menawarkan? Ingat, kita hanya pasang niat, kita memberi manfaat buat orang lain, kita memberi solusi buat orang lain. Solusi buat orang lain. Jadi kita harus tahu dulu apa solusi yang dibutuhkan oleh teman kita tadi. Karena saya yakin semua orang yang join di Quantum Metal hari ini atau di bisnis manapun mau join karena mereka butuh solusi, Bapak. Baru orang tuh mau join. Misalnya ada yang butuh solusi mau dapat income tambahan, ada yang mau butuh solusi nanti saya pingin supaya supaya bisa kumpul uang untuk naik haji misalnya kan. Nah, itu semua kan butuh solusi. Nah, orang-orang yang hari ini bergabung di QM, termasuk Puan Aida pun di awalnya, pasti orang-orang yang butuh solusi. Ya, makanya karena butuh solusi lah orang mau join. Jadi kita pun harus hadir sebagai pemberi solusi. Karena dengan adanya kebutuhan, orang baru mau bergabung. Itu gambarannya. Oke, lanjut pertanyaan lain. Pak Herman, Malam Pak Herman. Selamat malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, saya terus terang dalam bidang QM ini untuk memikat atau membuat orang simpatisan pada QM yang saya pernah ikutin itu agak sulit Pak Herman ya. Ya, Itu kalau memang kita nggak bisa mencari atau menarik rekan-rekan itu apa nggak apa istilahnya
apa cukup main single victor atau gimana Pak Herman ketahannya Pak Herman? Atau kita harus nyari kawan seminimal gitu? Atau gimana Pak Herman? Mohon Iya. penjelasannya. Jadi begini Pak, setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Ya. Minatnya juga beda-beda. Jadi itulah makanya dalam training pernah kita ajarkan, gali dulu kebutuhannya, baru tawarkan apa yang dia butuhkan. Nah, simpelnya seperti itu. Tapi hari ini saya nggak bahas tentang training itu, karena hari ini kita lebih fokus kepada topik produk dan perusahaan tadi. Tapi bagaimana nanti cara mengajak strateginya, nah itu kita bahas dalam training ya Pak. Ikuti pada training-training ke depan nanti. Oke, lanjut. Pertanyaan lain? Pak Herman, barangkali bisa di-share kembali tentang tabel ilustrasi GCA itu, Pak. Yang sampai 10 tahun gitu, biar teman-teman tercerahkan gitu, Pak. Oke, tabel ya, tabel. Oke. Saya sengaja tadi nggak tampilkan karena saya pikir nanti yang mengajak yang bisa sharing ya, karena tabelnya kan udah saya bagi. Tapi kalau ada permintaan, oke saya bagikan. Nah ini contoh ya, udah kelihatan screen? Kelihatan Pak. Oke. Seandainya kita niat nabung 10 juta per bulan, kita ketik di tabel ini 10 juta. Jadi Bapak Ibu nanti yang belum punya tabel, boleh minta tabel ini nih kepada orang yang mengajak. Oke, ntar saya gedein sedikit ya, biar enak lihatnya. Nah, ini. Oke, kita nabung 10 juta selama berapa tahun? Nah, jadi tabel ini yang biru ini aja kita isi, yang lainnya semua otomatis. Misalnya 10 tahun ya. 10 tahun. Maka otomatis dalam 10 tahun ini kita udah belanja 1,2 miliar Bapak Ibu. 10 juta tiap bulan, 10 tahun jadi 1,2 miliar. Dari 1,2 miliar ini setiap bulan 10 juta ini kita udah tarik lagi tunai 8 juta setengah. Maka selama 10 tahun uang tunai yang udah kita tarik 1 miliar 20 juta. Nah 1 miliar 20 juta ini nanti harus dikembalikan nih suatu hari kalau kita ada jual. Nah berapa rata-rata harga emas saat kita beli, kita isi kolom ini 1 juta misalnya. Nah, kenaikannya berapa? Nah, kalau 10 tahun kita boleh isi kurang lebih 15% saja, ya. Dari mana datang angka 15%? Nah, tadi dari tabel kenaikan harga emas, ya. Oke. Nah, kita turun bawah. Nah, jadi setiap bulan kalau 10 juta, maka setiap bulan kurang lebih nambah emas kita 10 gram. Dengan catatan rata-rata harga 1 juta. Berarti di holding inventory akan tersimpan 1.200 gram. Oke. Nah, harga emas setelah 10 tahun, karena kita anggap kenaikan rata-rata 15% setahun, ya, maka 10 tahun ke depan potensi harga emas akan mencapai 2.500.000 rupiah per gram. Ya. Maka kalau kita jual emas kita yang 1.200 gram ini yang sudah terkumpul, maka nilainya total nilai selama 10 tahun ini 3 miliar Bapak Ibu. Ya, ini dari hasil hitungan ini. Ya, 3 miliar. Kemudian dipotong manajemen fee 3,5% per tahun. Ya, ini nilai manajemen fee-nya. Dipotong uang yang sudah kita ambil tadi yang 1.020.000 ini. Ya, maka kita terima bersih 1.783.000.000 10 tahun mendatang. Padahal uang yang 15% yang tersimpan itu hanya 180 juta aja Bapak Ibu. Ya, tapi kita biarkan 10 tahun, kita nabung terus setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 tahun ke depan nilainya kurang lebih 1.700.000.000. Nah, ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau ilustrasi ini ya nilainya bisa lebih, bisa kurang. Jadi saya nggak bisa pastikan akan dapat 1.700.000.000 10 tahun lagi nggak. Tapi mungkin bisa lebih, tapi mungkin juga bisa kurang. Tergantung harga emas itu saat kita jual berapa. Nah, jadi kalau kita main GCA, sekali lagi ini untuk jangka panjang.
Ya, kita kumpul dulu emasnya supaya banyak. Kalau emasnya banyak, suatu hari kita juga uang yang kita dapat banyak saat kita jual. Tapi kalau GAE, kita nggak nunggu lama. Begitu naik, udah untung, boleh jual, harga turun beli lagi, harga naik jual lagi, harga turun beli lagi. Itu GAE. Tapi kalau GCA, kumpulkan dulu asetnya banyak-banyak. Kumpulkan dulu asetnya banyak-banyak, barulah kita bisa terima keuntungan. Terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Pria Chandra, silakan. Ya, siapa yang mau bertanya barusan? Oke. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, ini Pak, ada dari chat juga ini Pak, boleh kita bacakan dulu ya. Ya, Dari Kustantini Mulia, untuk GAE 10, apakah bisa beli lebih satu kali? bebas. Yang penting kita bayar ya berapa kali pun bebas. Ya. Oke. Ada juga nih Pak, dari Ade Sutia, izin bertanya kantor QM ada di mana aja Pak, dan untuk pengambilan emasnya di mana? Oke, kalau di Malaysia sudah ada 4 kantor ya, tapi yang saya ingat yang ada di Penang, di Kuala Lumpur, sama di Borneo. Satu lagi saya nggak tahu alamatnya. Dan di Indonesia ada di Plaza Indonesia Tower Jakarta, lantai 29. Ya, Plaza Indonesia Tower lantai 29. Jadi boleh ke kantor ya di Indonesia. Oke, pengambilan emas nanti bisa order di website kita. Nggak lama lagi untuk Indonesia, nanti PT Berangkas langsung kirim ke alamat rumah kita. Jadi ada menunya di website nanti. Ya, kita tunggu Bapeti keluar. Tapi kalau di Malaysia, orang bisa ambil di seluruh kantor cabang Pegadaian Malaysia atau di kantor kita yang ada ATM-nya bisa ambil lewat ATM. Tadi di awal kita ada putar video-video yang ngambil ATM, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ambil di ATM emas di situ. Ya, kalau lewat ATM minimal 10 gram Bapak Ibu. Tapi kalau lewat Pegadaian bisa 1 gram. Oke. Lanjut, Mbak. Mungkin itu Pak tambahan dari live chat. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Boleh silakan. Open Selamat mic-nya. malam. Selamat malam, Mbak. Iya. Ini izin bertanya Selamat Pak malam. Herman. Silakan. Kalau sistem GAE ya, itu kita misalnya pas harga naik Mas, terus kita nggak melakukan penjualan, itu gimana Pak Herman? Terima kasih. Boleh aja, nggak wajib kan yang menentukan jual beli kan kita. Kalau kita yakin ini masih mau naik, ya kita masih jangan jual, kita tunggu sampai target kita tercapai. Tapi kalau kita rasa nih targetnya udah capai, ya kita segera jual, ambil dulu keuntungan. Karena nanti harga emas itu kan setelah naik dia turun, setelah naik dia turun. Nah, kalau dia turun lagi, itu kan nunggu lama lagi Pak. Karena sementara biaya manajemen fee-nya jalan setiap hari kan. Makanya kalau GAI 10 itu kita recommended itu uh, setelah untung jual. Supaya lebih jelas saya coba share screen ya. Biar enak lihatnya. Nah, ini grafik harga emas nih. Nah, kayak gini nih. Satu candle mewakili 1 hari. Jadi harga itu ini kita lihat ya. Nah, dia naik, habis itu turun lagi. Harusnya kalau udah di sini kita jual. Kalau kita nggak jual, dia turun lagi nih. Nah, nunggu lagi di sini nih baru. Artinya apa? Ini biaya nih setiap hari nih. Kan rugi kita. Ada di sini udah untung, harusnya di sini untung. Kita beli lagi di sini. Dapat lebih murah, lebih banyak. Naik lagi sini kita jual lagi. Turun lagi kita beli, naik lagi kita jual lagi. Jadi seperti itu logikanya. Jangan sampai udah untung banyak di sini, kita nggak mau jual, dia turun lagi. Otomatis argonya jalan nih tiap hari kan, biaya manajemen fee-nya. Nah itu. Jadi beli di bawah, jual di atas, turun beli, jual lagi di atas. Turun lagi beli, jual lagi di atas. Seperti itu. Karena harga itu naik turun, naik turun. Oke, semoga dapat gambarannya Pak Eko. Lanjut.
Pak Ini Eko ada dari bisa pahami Pak Eko atau masih Pak ada? Eko. Ada pertanyaan? Terima kasih udah sementara nanti saya tanya lagi nanti. Terima kasih Pak Arman. Siap, siap. Pak Herman, Ya, Pak. kalau kembali ke grafik harga tadi Pak, kalau nggak keberatan, Ya. kira-kira kalau ada calon member yang mau katakanlah mau beli GAE, katakanlah 10 unit, Ya. apa yang bisa kita tawarkan Pak? Karena kita lihat beberapa minggu terakhir kan harga emas turun terus nih Pak. Iya. Ya, apakah kita anjurin dia untuk hold, tunggu sampai dia naik dulu, atau ada strategi lain Pak yang mungkin lebih cocok supaya dia juga bisa memulai bisnis Pak? Kalau untuk mulai bisnis kan syaratnya cukup satu aja. Oke. Itu yang pertama. Tapi kalau dia mau kelola uang dalam jumlah banyak, otomatis tentu harus paham ilmunya, harus paham strateginya, ya kan? Maka kita harus, tidak ada satupun orang yang bisa memastikan harga akan turun terus, ya. Karena menurut saya tuh bahasa yang salah. Oh, emas turun terus, atau ada yang bilang oh naik terus, nggak ada. Iya. Emas tuh selalu naik dan turun. Jadi kalau hari ini apakah ada yang berani menjamin besok naik atau besok turun? Nggak ada yang bisa menjamin. Itu dulu yang pertama. Kalau kita bilang hold aja, tahu-tahu naik. Nah dia bilang, gara-gara kamu suruh hold, harusnya kemarin saya udah beli nih, buktinya naik Betul. nih. Nah, serba salah kan Bapak? Betul. Tapi kalau kita bilang, ayo beli, tiba-tiba turun lah, gara-gara kamu suruh saya beli, ternyata Iya. masih turun. Nah jadi kondisinya kan serba salah. Jadi tidak ada orang yang bisa memastikan. Makanya harus analisa masing-masing, harus belajar. Ya, kita hanya mengajarkan analisa. Nah, paling kita hanya boleh sharing strategi. Nah, kalau saya, ini kan harga tertinggi sepanjang masa. Nah, ini kalau arealnya turun 7%. Nah, ini areal pertama. Ini areal ini kita nggak boleh, kalau misalnya uangnya 10 unit, kita nggak boleh langsung beli 10 unit. Kita boleh bagi 3 range. Nah, ini range satunya. Saya coba kasih gambar ya. Kasih warna sedikit lah. Ini range 1 misalnya. Nah, ini kita kasih warna agak kuning lah. Sorry. Ini nih. Nah, ini gunakanlah sepertiga dana misalnya kalau kita bagi 3 ya. Kemudian di sini ada range lagi. Ini jatuhnya berapa persen nih? Coba dari harga tertinggi ya. Kita pedoman harga tertinggi dunia. Nah, ini daerah ini. Nah, ini daerah 15%, dari 7 sampai 15%. Ini range ini boleh gunakan 1/2 dana. Nah, ini hanya contoh ya Pak ya. Masing-masing yang punya duit yang nentukan mau berapa persen. Ini contoh dari saya. Kalau saya ini 1/3 dana, ini 1/2 dana. Kalau di areal 20% ke bawah, nah artinya nih, mana arealnya nih? Nah, di sinilah ya, 20%-an. Berarti arealnya kurang lebih ini. Nah, ini boleh full margin nih. Kalau saya ya. Nah, ini ada 10 unit uang di areal ini, saya boleh ambil langsung 10 unit. Bukan berarti setelah saya ambil dia pasti naik, enggak. Tetapi kalau di areal ini seandainya dia turun pun enggak menunggu lama. Ya, tidak nunggu lama, dia akan balik lagi. Dia akan naik ke puncak. Tapi kalau di sini bisa aja terjadi nunggu lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, kita nggak bisa tebak. Atau mungkin malah terus naik lagi, ya bisa aja. Ya, tapi tetap kalau kita mau bermain aman, dari areal-areal harga tertinggi ini, ya pecahkan modal tahapannya dulu. Ya, besok bisa jadi naik ke sini sampai ke harga tertinggi lagi, bukan berarti dia pasti turun, bisa aja dia nembus lagi ke atas, lanjut ke atas. Seandainya nanti harga tertinggi di sini, ya kita tunggu dia turun 7%, itu kita areal bagi 3 dulu. Saat dia break ini, ya nggak ambil profit, nggak apa-apa. Tidak selalu harga bergerak itu kita ambil profit. Karena prinsip dalam dunia investasi yang benar itu, lebih baik tidak dapat untung
daripada rugi. Seperti itu. Walaupun di QM kita nggak ada rugi, tapi hanya rugi waktu. Tapi tetap ada kerugian manajemen fee kalau kelamaan. Ya, ada manajemen fee kalau kelamaan. Jadi inilah gunanya dipecah. Oke, kira-kira dari saya itu aja tip. Banyak Pak Herman. Ya, yang lain silakan. Banyak Pak Herman. Ya, silakan. Pak Firdaus ya. Ya, Pak Herman, penjelasan tadi yang untuk manajemen fee tahun kedua tidak ada, itu benar-benar tidak ada atau gimana ya penjelasan realnya Pak? Tidak ditagih. Tidak ditagih. Maksudnya Ya. nanti pada waktu jual baru dihitung. Ya, waktu dijual dihitung. Dihitungnya kalau lewat 1 tahun berarti dihitung 1 tahun lebih gitu ya hitungnya. Ya, tetap dihitung harian. Oke. Terus kaitannya sama yang saya kemarin penasaran juga itu gini, Pak Herman. Seingat saya pada tahun 2013 itu harga emas itu sekitar 900-an. Di tahun 2003 juga sekitar 900 sejuta. Yang saya nggak tahu, yang saya tadi tertarik mungkin perlu penjelasan dari Pak Herman tadi kan kurang lebih taruhlah kenaikan emas itu 15% atau 10% atau berapa persen lah, tapi ada kenaikan setiap tahunnya 10-15%. Berarti kalau tadi dihitung waktu simulasi 10 tahun ada kenaikan sekitar sampai dari 1 juta dari 2,5 juta tadi. Nah, padahal kenyataan di lapangan itu setahu saya pada waktu saya beli emas di tahun 2013 sama di tahun 2023 itu emasnya nyaris hampir sama. Mohon penjelasannya Pak Herman. Kita hanya berpedoman pada ilustrasi ya Bapak. Nah, kayak tadi bahasanya ilustrasi berdasarkan data statistik yang ada. Ilustrasi itu nggak bisa tepat, bisa lebih, bisa kurang. Maka ini di sini data goldprice.org ini adalah data real ya, yang setiap hari berubah. Ya, tadi kalau waktu saya screenshot 900%, ini sekarang malah 814. Jadi data ini bergerak. Tadi setahunnya hanya 12, ini 15%. Ini data 1 tahun terakhir. Nah, ini data 5 tahun terakhir. Ini data 20 tahun terakhir. Bisa aja data 10 tahun terakhirnya ya sama dengan 5 tahun bisa aja. Atau malah lebih juga bisa. Tergantung tahunnya Bapak. Jadi ini hanya untuk ilustrasi perkiraan. Ya. Ada juga mungkin di tahun tertentu sekian tahun yang lalu harga udah sempat tinggi terus turun lagi. Tapi kalau kita bicara ilustrasi lagi, makanya kalau kita bicara GCA, baik GAI GCA, kita kan belinya nggak 1 kali. Ya, contoh. Kita bilang, oh dulu saya pernah beli, katakanlah, ini harga tertinggi di sini kan 2050 ya. Kita kan bisa lihat. Nah, ini juga pernah 2050 juga bulan Maret 2022. Kalau kita belinya di sini, terus kita nggak beli-beli lagi, maka 1 tahun itu nggak ada kenaikan. Ya, sebentar. Ini kita beli di sini. Maret 2022. 2050. Ternyata 1 tahun ke depan di sini 2050 juga. Belum ada keuntungan dong. Ya kan? Nggak ada keuntungan. Jadi data itu bohong kah? Jadi kita lihat, makanya di GCA itu kan kita konsisten beli tiap bulan. Kita beli di sini, oke. Di sini juga beli, oke. Di sini juga beli, di sini juga beli, di sini juga beli, di sini juga beli. Makin bawah makin murah. Oke, terus dia naik sampai di sini. Kira-kira untung atau rugi? Atau nggak ada untung? Boleh respon? Untung. Tapi kalau kita hanya beli 1 kali tok aja di sini, terus diam aja nggak mau beli-beli lagi. Yang pertama aja belum untung, ini udah walaupun udah turun saya nggak mau beli. Saya tunggu ini, saya untung dulu. Ya itu rugi. Beli emas nggak seperti itu.
Nah, banyak orang berpikir hanya melihat yang dia beli waktu harga tinggi, waktu harga rendah dia nggak mau beli, ya itu salah. Justru beli saat murah, ya kan? Makin turun harus makin semangat. Jangan mengeluh harga emas turun. Kalau saya bergembira harga emas turun. Kenapa? Karena dapat harga jauh lebih murah. Lagi diskon, Pak. Ya, makin turun makin banyak, makin bagus. Artinya kita beli di bawah, begitu dia naik, untung kita besar. Nah, jadi balik lagi mindsetnya harus benar dulu. Banyak orang mengeluh harga turun, padahal itu diskon. Harga emas seturun-turunnya harga emas tidak pernah jadi nol. Dia akan balik lagi ke harga tertinggi sebelumnya. Kenapa kita tidak berani beli di sini? Justru harus senang beli sini dengan semangat. Ya kan? Jangan beli saat sudah tinggi. Nah, banyak orang terbalik. Oh, dia itulah namanya FOMO ya. Dia lihat, wih harga emas sudah tinggi, harga emas naik banyak, ayo kita beli ya. Terbalik, udah naik baru kamu beli. Ya, ibaratnya kan terbalik tuh. Udah naik, baru dia ikut-ikutan beli karena lihat orang dapat untung. Woi, tetangga saya untung 1 miliar beli emas. Kemarin dia jual, oh orang jual kita beli, ya kan? Salah, ya kan? Kita nggak lihat kapan dia beli. Kita hanya lihat, wih dia dapat untung 1 miliar kemarin beli emas. Ayolah saya mau beli juga lah. Orang udah jual kita baru masuk beli, ya terbalik. Belilah saat harga turun. Nah, kebanyakan orang saat harga turun takut beli. Karena dia bilang harga turun terus katanya. Nanti saya beli turun lagi rugi katanya. Ah, itulah mindset. Balik lagi mindset kita. Ya, kita pahami grafik ini. Jadi kita tahu kapan harusnya kita beli. Jadi bukan ikut-ikutan. Oke, seperti itu. Nggak ada yang istilah harga emas turun terus dan tidak ada juga harga emas naik terus, itu nggak ada. Itu hanya bahasa umum saja. Ya, yang jelas harga itu naik dan turun sesuai dengan permintaan pasar. Oke, demikian jawaban saya kira-kira seperti itu. Oke, lanjut Mbak Nurul. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, ini Pak ada dari chat dari Bakramsyah Caca. Pertanyaannya, kita beli GAE 10 harus mengembaliin, hitungnya gimana? Beli GIS dulu harus kembaliin, hitungnya gimana? Hitungnya. Ya, tergantung harga saat jual, Bapak. Kita nggak perlu capek-capek hitung di sini ya, nggak perlu capek-capek hitung. Kita di sistem kita sudah ngitungin sebenarnya. Nggak pandai baca grafik beginian gimana? Nggak apa-apa, sistem kita udah bantu hitungin kok. Ya, mari saya bukakan satu akun buat contoh. Jadi istilahnya kita nggak ngerti baca-baca grafik ini ya kan. Kita lihat aja laporan nih di GAE ini, ada GAE list ya. Nah, ini di menu ini kelihatan ya screen-nya ya. Klik GAE list. Nah, di sini ada laporan nih. Nah, kita tinggal lihat nilai net cash out-nya harus melebihi nilai modal yang 250. Ini kan satu unit 250, 500 ini berarti 2 unit. Nah, nilai satu unit ini nilai net cash out-nya harus di atas ini. Nah, nanti lihat lagi udah berapa lama baru lihat manajemen fee yang akan kita terima kembali. Ini manajemen fee refund nih. Artinya yang akan dikembalikan ke kita. Tadi modalnya berapa? 250 tambah 78 berarti berapa? 328 kan? Nah, ini modal kita GAE 10 itu modalnya 250 ditambah manajemen fee-nya 78,7 sama dengan 328. Nah, berarti kalau kita jual harus lebih dari nilai 328 ini. Nilai yang mana nih? Net cash out ditambah refund. Nah, refundnya adalah pengembalian. Kalau ini sekarang saya jual baru terima 153. Rugi dong. Modal saya 328. Ya, saya tunggu aja dia naik. Nggak ada masalah. Ini setiap 5 menit harga ini berubah ngikutin market. Ya, tunggu dia naik, tunggu dia totalnya 400, udah boleh jual, udah untung. Atau kita kalau ngerti baca grafik, kita udah boleh tebak, ya namanya tebak-tebakan ya, nggak bisa 100%, tergantung pengalaman. Misalnya harga di sini udah untung, ya udah kita anggap nih udah harga tertinggi sebelumnya, ya kita jual lah. Kalau nilainya udah 400 misalnya di sini, ya jual aja.
Nanti tunggu turun lagi baru beli. Nah, itu. Ini transaksi-transaksi saya beberapa kali dan memang belum profit. Ya, saya tunggu aja. Yang udah profit ada, udah banyak juga. Ini ada yang sudah saya termination. Ya, ini yang sudah profit. Nah, ini. Yang sudah untung. Untungnya rata-rata di atas 30%, ada yang 50%, ada yang 60%. Seperti itu. Nah, ini yang belum ya. Yang belum ya tunggu aja. Tunggu. Seperti itu. Jadi baca di GAE list saja kalau kita nggak ngerti baca grafik. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar baca grafik, ya lebih bagus lagi. Bisa lebih maksimal. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikut. Selamat malam Pak Herman. Ya. Bertanya lagi nih, izin bertanya. Ya. Itu GAI 10 modalnya 10 juta atau gimana Pak Herman? Satu unitnya kurang lebih 5 juta, Pak. Oh, 5 juta ya. Nah, oke deh. Saya kasih contoh langsung aja biar ngerti. Ya. Ini kita mau beli GAE. Kita klik nih purchase GAE. Nah, di sini ada pilihan GAE 10 atau GAE 5. Saya contoh GAE 10, saya klik. Oke, setelah itu turun ke bawah ditanya GAE unitnya berapa? 1 unit. Kita mau bayar pakai apa? Better Pay ya, pakai M-Banking ya. Nah, di sini ada jelasin nih 250 ditambah 78,75 ya. Kita lanjut. Nah, di sini langsung dihitungkan nih nilai rupiahnya 5.047.000 saat ini. Nah, inilah modalnya. 5.047.000 rupiah. Seperti itu. Oke. Nanti tinggal ini checkbox, tinggal langsung confirm nanti keluar nomor rekening tujuannya. Ini hanya contoh aja. Oke, jadi modalnya hanya 5.047.000 saat ini. Oke, lanjut. Izin tanya Pak Herman, Silakan. untuk orang awam yang baru mulai cek di TradingView itu gimana Pak Herman ya? Itu kan banyak indikatornya Pak. Gold itu kan ada yang futures, ada forex. Itu kita pilih yang mana Pak? Oke, kita pilih gold yang paling atas saja. Nah, ini gold sebentar. Nah, ini kan pilih ya. Nah, ketik aja gold di sini. Ambil yang paling atas nih, US per ounce. Oh iya, itu kan banyak tuh Pak, ada gold futures, ada ya banyak deh. Ya, kalau futures itu tidak harga real, Pak. Futures ini seperti forex juga lah kita bilang. Ini beda harganya. Ya, kita ambil yang harga real market saja. Yang per ounce ya Pak ya? Ya, yang paling atas. Ya, terima kasih Pak. Yo, mari. Ada yang lain, silakan. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke. Ini admin kita udah ngantuk nih. Ayo, ada yang bertanya? Kalau enggak, Ayo, kita ada yang ingin ditanyakan lagi, mau berdiskusi, atau ya. bagaimana? Udah pada ngantuk kelihatannya Pak Herman. Iya. Oke. Kalau nggak ada, kita sudahi ya. Silakan, Mbak Nurul. Silakan. Oke. Tanya Pak. Ada, oke, silakan. Oh iya, oke, silakan Pak. Ini buku ini yang sudah saya Putus-putus, Pak. Putus-putus. Buku Angel Group ini yang Quantum Metal saya beli barusan. Ini bekerja sama dengan lembaga negara Angkasa. Angkasa itu apa Pak? Angkasa itu koperasi di Malaysia, Pak. Oh, koperasi. Ya. Soalnya tidak disebutkan di Zoom sini. Ya, di Malaysia itu Angkasa. Saya nggak terima sebutin kasih, Pak. semua, Pak. Kalau sebutin semua kepanjangan, Pak. Masih banyak lagi nilai-nilai plus di KM itu banyak sekali. Terima kasih, Pak. Ya, kita pilih-pilih aja. Itu pun udah banyak sekali rasanya. Iya, banyak sekali, Pak. Ya, karena prestasi KM itu banyak dan terus berkembang. Ya, jadi kita yang penting-penting aja deh kita ceritain.
Walaupun yang Iya, lain itu Pak. penting juga sih sebenarnya, tapi kalau kebanyakan orang puyeng juga kelamaan hanya bahas itu kan. Ya, ini di buku ini lengkap, Pak. Ya, itu pun belum lengkap, masih banyak lagi. Nah, nanti penjelasannya lewat ini, lewat pengetahuan dari Zoom. Ya, intinya ya kita udah cukup menggambarkan Quantum Metal itu perusahaan yang jelas, ya itu udah cukup dah. Nah, Makanya, Pak. Terima kasih, Pak. ya, makasih. Mau Oke, izin nyampaikan Pak Herman, ya, untuk Bapak Ibu yang calon member ataupun member yang baru mendaftar, bisa pesan buku seperti yang dari Bapak Putih sampaikan tadi. ya, Itu mungkin boleh dicatat ya Bapak Ibu untuk pemesanan itu langsung ke saya dengan Nurul. Nomor handphonenya 0821 6551 7087. oke. Jadi, Ini saya udah uh-uh, ketikkan nih, Bapak Ibu bisa oh iya, copy paste, catat ya. Udah benar ya Mbak ya? iya, udah benar Pak. Ah, Iya, jadi sangat berguna lah kalau untuk calon member yang ingin tahu tentang kuantum metal, di situ sudah ada penjelasan. Nah, ya. kalau untuk penjelasan lanjut, bisa ikut rutin hari Rabu ya Pak Herman ya, Zoom PUP-nya. Oke. Jadi saya tambahin sedikit, buku ini penting Bapak Ibu sebagai alat duplikasi ya. Karena kalau kita pakai laptop, pakai handphone, pakai tablet, tidak semua orang punya laptop, tablet ya. Kalau pakai handphone kekecilan, kalau 3 orang udah susah ngelihat. Jadi kalau pakai buku, ya murah meriah ya. Semua orang bisa miliki buku untuk alat bantu presentasi. Begitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi di chat ya. Oh ya, yang terakhir Dulu Pak. seingat saya hari Sabtu dan Minggu bisa terminate. Jawabannya tidak. Kalau terminate hanya hari kerja. Tapi kalau beli Sabtu dan Minggu itu bisa kalau lagi ada stok. Ya. Jadi perusahaan selalu menyediakan stok untuk Sabtu dan Minggu. Kalau stoknya belum habis, kita masih bisa beli. Tapi kalau stoknya habis, ya harus nunggu hari Senin sampai Jumat lagi. Jadi terminate selalu di hari kerja. Selalu di saat market open. Ya, Senin sampai Jumat. Oke, demikian. Ya, lanjut. Silakan Kak, mungkin udah selesai kita boleh tutup. Mungkin kita sudahi untuk malam ini. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom malam ini. Semoga penjelasan-penjelasan dari Pak Herman bermanfaat dan bisa Terima menambah pemahaman kasih Mbak semuanya. Nurul. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Herman. Sekian. Terima kasih, Pak Herman. Selamat malam. Iya. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum. Lagi ya. Salam sukses semuanya dari Padang. Nah, ya, salam sukses. Iya. Ya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Amin. Amin.